Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Bonto Ramba Maros tak kunjung padam, bahkan kebakaran meluas hingga 1 hektar. Puluhan adegan reka ulang diperagakan pelaku pembunuhan dalam kasus jasad dalam koper merah. Presiden Joko Widodo meresmikan gedung kesehatan ibu dan anak serta rumah sakit Kemenkes senilai 2 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Umum Vertikal Kementerian Kesehatan dan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Makassar. Pembangunan rumah sakit dengan biaya mencapai 2 triliun rupiah ini diharapkan bisa memberikan fasilitas kesehatan yang merata di Indonesia. Selaras dengan sebutannya sebagai Kota Angin Mamiri, Kota Makassar kini memiliki rumah sakit di pinggir pantai yang langsung terkena hembusan angin pantai. Rumah sakit Kementerian Kesehatan berstandar internasional ini menelan biaya hampir 2 triliun rupiah dari APBN dan berada di Center Point of Indonesia di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. 1. Rumah Sakit Umum Vertikal ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat sore lalu. Penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti jadi tanda rumah sakit ini siap beroperasi. Pembangunan rumah sakit dilakukan sebagai pemerataan fasilitas kesehatan di Indonesia. Rumah sakit ini akan melayani pasien dengan penyakit kanker, otak, dan jantung, serta dilengkapi 900 tempat tidur. Saya kadang sedih kalau masuk ke rumah sakit daerah, ruangannya agak gelap, rumah sakitnya juga sudah kumuh, dan sampai hari ini saya sudah meresmikan 8 rumah sakit kira-kira sebesar ini. Fasilitas kesehatan tentunya ini fasilitas kesehatan yang tercanggih, ya. Jadi rumah sakit ini ya adalah rumah sakit ya umum, tetapi dengan punya keunggulan untuk kanker, jantung dan otak, ya atau neurologi. Ya. Presiden Joko Widodo juga meresmikan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Didampingi istrinya Menteri Kesehatan, Direktur Adikarya, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Jokowi meninjau beberapa ruangan dalam rumah sakit. Jokowi menilai Gedung Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Sudirohusodo seperti Hotel Bintang 5. Tidak heran karena pembangunan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak RSUP Wahidin Sudirohusodo menelan anggaran 456 miliar rupiah. Jokowi berharap pelayanan di gedung kesehatan baru ini bisa menekan angka kematian ibu dan anak. Usai meresmikan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Presiden Joko Widodo tak lupa membagikan baju dan kaos kepada ratusan warga yang sudah menantinya di luar gedung. Andi Muhammad Sardi dan Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Beberapa bulan terakhir, ratusan kepala keluarga di Desa Tupabiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros mengalami krisis air bersih. Bantuan air bersih pun sangat dinantikan oleh warga. Kedatangan mobil tangki air milik TNI Kodim 1422 Maros ini langsung diserbu warga. Masyarakat berbondong-bondong membawa jerigen, ember, dan bak penampungan untuk mengambil air bersih gratis yang disalurkan di Dusun PP Bulaeng, Desa Tupabiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Pasalnya sudah 3 bulan, daerah ini dilanda krisis air bersih. Sumur tada hujan yang ada di desa ini pun sudah mengering akibat kemarau panjang yang melanda. Hal ini membuat warga pasrah hanya bisa menunggu kedatangan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Terkadang warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp50.000 per tandon yang cukup memberatkan bagi warga. Menurut data BPBD Kabupaten Maros, ada 4 kecamatan yang dilanda krisis air bersih, yakni Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, serta Kecamatan Marusu. Selama ini ada sekitar beberapa bulan ini kami merasa kekeringan air. Setelah kami disentuh oleh pemerintah, saya sangat bersyukur sekali dengan bantuan ini. Pak, ini bantuan pertama atau sebelumnya sudah pernah ada, Pak? Alhamdulillah sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Apa kakak, Pak, untuk di daerah ini? Jumlah jiwa 400 lebih. 400 lebih. Jumlah kakak ada lebih 100. Lebih 100. Pak, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau sudah terjadi pada bulan Agustus. Sementara musim penghujan akan jatuh pada bulan Oktober mendatang. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Bakal calon Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada. Hal tersebut disampaikan KPU Maros setelah menyerahkan hasil tes kesehatan dan hasil penelitian dokumen persyaratan calon. Langkah Suhartini Bohari dalam pilkada 2024 harus terhenti. Pasalnya bakal calon Wakil Bupati Maros ini dinyatakan tidak lolos tes kesehatan calon kepala daerah. Ia dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Unhas Makassar. Ketua KPU Maros, Jumaidi, mengatakan pihaknya telah menyerahkan hasil tes kesehatan dan hasil penelitian dokumen persyaratan calon kepada LO Paslon pada Sabtu lalu. Hasilnya Hedir Syam dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan Suhartina tidak memenuhi syarat. KPU tidak bisa menjelaskan secara detail kategori apa yang membuat Suhartina dinyatakan tidak lolos. KPU Maros telah meminta calon Bupati Maros, Hedir Syam, untuk segera melakukan pergantian pasangan. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka paslon dinyatakan gugur. Jadi yang tidak memenuhi syarat itu pada wilayah kesehatan. Namun untuk lebih intinya kami tidak punya domain untuk menjelaskan lebih rinci seperti itu. Sesuai regulasi yang ada, kami memberikan waktu kepada partai politik pengusul selama 3 hari sejak kami berikan atau sejak diketahui mulai tanggal hari ini 7, 8, 9 untuk mengajukan penggantian seperti itu. Dalam Pilkada Maros 2024, hanya satu paslon yang mendaftar, yaitu pasangan Hedir Syam Suhartina Bohari, yang diusung PAN, Golkar, Nasdem, PKB, Gerindra, PKS, Hanura, PBB, Demokrat, dan Perindo. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.